Oke, jadi saat ini banyak saham emiten batubara yang valuasinya sangat murah. Bahkan saya cek, ada beberapa saham emiten batubara yang PBV-nya kurang dari 1. Dan dari sekian banyak emiten saham batubara, nanti kita akan pilih 4 emiten yang akan kita bandingkan satu persatu, yaitu Adro, ITMG, Indi, dan PTBA. Nah, dari 4 emiten ini, kira-kira siapa sih jadi pemenangnya? Yuk, kita bahas satu persatu. Oke, jadi sebelum kita membandingkan satu persatu, kita harus lihat dulu update harga batubara acuan Newcastle. Nah, dari grafik ini secara jangka panjang itu memang masih membentuk tren turun atau downtrend. Nah, pada saat video ini dibuat, harga batubara itu sekarang berada di harga 134. Tapi kalau kita lihat secara jangka pendek, dari bulan Juni sampai dengan sekarang itu harga sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Terlihat di sini ada support kuat yaitu di harga 130. Kenapa support kuat? Karena menurut saya ketika harga mencapai 130, kemudian setelah itu tidak berselang lama harga rebound. Dan saya lihat di sini setidaknya ada 2 kali harga sempat menyentuh di support 130. Yang pertama yaitu pada bulan Juni ketika harga menyentuh 130, kemudian setelah itu harga rebound kembali. Dan yang kedua yaitu di bulan Juli, harga juga sempat menyentuh di support 130, kemudian tidak berselang lama harga rebound kembali hingga sekarang harga berada di 134. Dan kalau kita cek dari data proyeksi rata-rata harga batubara menurut Bank Dunia untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat di sini bahwa puncak harga yaitu memang berada di tahun 2022. Kemudian untuk proyeksi tahun 2023 itu memang turun, yaitu proyeksi di harga 200 USD. Nah, kalau harga saat ini itu 134 USD, maka ada kemungkinan kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini harga batubara akan naik ke level 200 atau mungkin bisa bahkan lebih. Sekarang kita akan coba cek kinerja sektor energi. Jadi memang dari chart ini terlihat bahwa mulai awal Januari 2023 sampai dengan bulan Juni kinerjanya memang turun. Tapi kalau kita lihat dari bulan Juni sampai dengan sekarang, kinerja dari sektor energi ini pelan-pelan sudah mulai naik. Kita berharap kinerja dari sektor energi ini di kuartal 3 dan kuartal 4 akan semakin naik. Oke, sekarang kita akan coba bandingkan secara fundamental 4 emiten ini yaitu Adro, Indi, ITMG, dan juga PTBA. Untuk yang pertama kita akan bandingkan dari segi valuasinya. Di sini saya menggunakan 2 rasio yaitu PE, price to earning, dan juga PBV, price to book value. Kita mulai dari PE dulu. Untuk Adro yaitu PE-nya sebesar 2,8, Indi yaitu 3,8, untuk ITMG 2,7, dan PTBA yaitu 6,8. Nah, dari sini PE yang paling kecil adalah ITMG. Kemudian untuk PBV, Adro yaitu 0,7, Indi 0,5, ITMG 1,2, dan PTBA yaitu 1,0. Jadi di sini untuk PBV pemenangnya adalah Indi. Oke, kemudian kita akan coba bandingkan 4 emiten ini dari segi earningnya. Kita ambil data EPS atau earning per share, dan data EPS ini yang saya gunakan adalah EPS annualized untuk tahun 2023. Memang ini adalah IPS-nya belum pasti, tetapi setidaknya bisa menjadi patokan buat Anda. Untuk IPS Adro yaitu 859,
Untuk IPS-nya Indi 518, IPS dari ITMG yaitu 9743 dan PTBA yaitu 404. Jadi sudah jelas di sini IPS yang paling besar yaitu dari ITMG. Kemudian kita coba akan bandingkan 4 emiten ini dari segi profitabilitasnya. Di sini saya menggunakan dua rasio, yaitu ROA (Return on Asset) dan ROE yaitu Return on Equity. Jadi terlihat di sini untuk ROA Adro yaitu 19%, ROA Indi 6%, ROA ITMG 26%, ROA PTBA yaitu 10%. Jadi pemenangnya adalah ITMG. Untuk ROE Adro yaitu 28%, untuk ROE Indi yaitu 16%, kemudian ROE dari ITMG yaitu 43%, dan ROE dari PTBA yaitu 15%. Jadi di sini untuk ROE yang paling besar yaitu ITMG. Kemudian kita coba akan bandingkan 4 emiten ini dari segi likuiditasnya. Nah, di sini saya menggunakan rasio DER yaitu Debt to Equity Ratio. Kita mulai dari Adro, DER-nya yaitu 42%, kemudian Indi yaitu 142%, ITMG 66%, dan PTBA adalah 56%. Jadi DER yang paling kecil yaitu Adro. Oke, jadi secara fundamental itu pemenangnya adalah ITMG karena ITMG mempunyai PI yang paling kecil, kemudian IPS, ROA, dan ROE-nya yang paling besar dibandingkan dengan 3 yang lain. Kemudian posisi kedua yaitu Adro karena Adro mempunyai PI yang paling kecil kedua, kemudian IPS dan ROA dan ROE-nya juga terbesar kedua setelah ITMG. Tapi di sini Adro juga punya hal yang menarik yaitu DER-nya itu paling kecil di antara 3 yang lain. Nah, DER yang paling kecil itu membuat perusahaan Adro juga semakin sehat. Oke, tadi kita sudah bahas 4 emiten ini dari segi fundamental. Sekarang kita akan coba bahas dari segi teknikalnya. Nah, ini adalah chart dari Adro. Terlihat di sini mulai bulan Juni sampai dengan sekarang itu Adro dalam fase uptrend atau tren naik. Ditandai dengan adanya beberapa higher high dan juga higher low. Kemudian kalau saya lihat di sini fase uptrend dari Adro ini sangat kuat ya. Dan polanya itu sangat teratur di dalam garis trend line. Harga sekarang sudah tembus EMA 20 dan kemungkinan akan lanjut ke garis EMA 50. Dan akan lebih bagus lagi jika harga itu terus naik ke atas dan bisa membreakout resisten di harga 2.500. Dan semoga saja harga tidak turun menembus support. Di sini support saya lihat adalah di harga 2.200. Berikut ini adalah chart Indi. Di sini chart Indi hampir sama dengan chart Adro, yaitu Indi juga masuk di dalam fase uptrend atau dia sudah mulai tren naik. Ditandai dengan beberapa higher high dan juga beberapa higher low. Tapi saya kurang suka dengan chart dari Indi ini ya, walaupun di uptrend, karena polanya tidak sebagus dan tidak seteratur dari Adro. Kemudian beberapa hari yang lalu Indi juga sempat breakdown dari garis trend line. Dan kalau melihat dari pola ini, kemungkinan Indi akan bergerak sideways beberapa saat. Dibandingkan dengan chart Adro, saya lebih suka chartnya Adro karena kemungkinan bergerak uptrendnya Adro sangat kuat dibandingkan Indi. Berikut ini adalah chart dari ITMG. Sama seperti Adro, ITMG ini sudah mulai bergerak uptrend mulai bulan Juni sampai dengan sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang itu membentuk chart pattern bullish flag. Bullish flag ini adalah chart pattern continuation. Artinya pola uptrend lanjutan. Jadi kalau ke depan harganya masih kuat lanjut uptrend, ada kemungkinan ITMG akan breakout resisten di harga 28.000. Dan jika itu terjadi, maka ini hal yang bagus buat ITMG. Oke, ini adalah chart dari PTBA.
terlihat di sini PTBA ini masih di bawah, atau lebih tepatnya masih di stage 1, dan belum ada tanda-tanda uptrend yang kuat. Malahan menurut saya chart PTBA ini saat ini lebih mendekati ke sideways ya. Dan harga sekarang juga masih di bawah MA20. Jadi belum ada tanda-tanda penguatan yang signifikan. Jadi berbeda sekali dengan chart ADRO, INDI, dan ITMG, yang mana mereka sudah membentuk pola uptrend. Jadi untuk PTBA secara probabilitas untuk uptrend itu sangatlah kecil, karena di sini belum terbentuk pola uptrend di chart PTBA. Oke, jadi kita tadi sudah membahas detail membandingkan 4 emiten ini satu persatu, mulai dari ADRO, ITMG, INDI, dan juga PTBA. Nah, secara fundamental pemenangnya adalah ITMG. Kenapa ITMG? Karena pernya paling kecil di antara yang lain. Kemudian dari ROA, ROE, dan juga IPS-nya paling besar di antara 3 yang lain. Kemudian pemenang yang kedua yaitu ADRO. Dan kalau secara teknikal, menurut saya pemenangnya adalah ADRO yang pertama. Kenapa? Karena ADRO berada di fase uptrend yang sangat kuat. Dan menurut saya probabilitas untuk naiknya juga sangat besar. Kemudian pemenang yang kedua yaitu ITMG. Kenapa ITMG? Karena ITMG sekarang membentuk pola continuation. Lebih tepatnya adalah chart pattern bullish flag, yang artinya saat ini fase uptrend dan dia kemungkinan juga akan melanjutkan ke fase uptrend berikutnya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah hasil analisa pribadi versi saya. Di sini tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun. Jadikanlah ini sebagai bahan edukasi dan tambahan informasi untuk Anda. Dan kalau Anda suka dengan video ini, jangan ragu klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.